Haruskah kita stop buat bayar pinjaman online kalau kejadiannya kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas apakah teman-teman sebaiknya berhenti untuk membayar tagihan pinjaman online. Kenapa malah harus berhenti buat bayar utang sih? Mungkin banyak teman-teman yang tertarik dengan topik yang seperti ini karena mengalami hal yang serupa, yaitu mengalami kesulitan dalam membayar atau telat bayar utang pinjaman online. Teman-teman, tidak membayar utang ini bukan karena kita itu gak mau buat bayarnya sama sekali, tapi lebih kepada oknum-oknum pinjaman online yang merugikan dengan memfitnah bahkan menghina kita. Di luar sana pun juga ada beberapa orang nih yang nganjurin untuk udahlah berhenti buat bayar pinjaman online sebagai ganti rugi atas terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh pihak pinjaman online. Meskipun demikian ya teman-teman, secara hukum nih hal ini tuh gak diperbolehkan dan pihak pinjol itu dapat melaporkan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jika kalian itu gak membayar pinjaman online, maka kemungkinan kalian masuk ke daftar slik OJK. Akhirnya apa? Jadi sulit ya buat mendapatkan kredit di masa depan dan mungkin bakal terkena masalah hukum. Terus gimana dong alternatifnya? Jadi kalau teman-teman ini udah benar-benar gak mau bayar karena merasa dampak kerugian yang diberikan oleh pihak DJ pada kalian itu terlampau besar, maka nih ya teman-teman bisa buat mengajukan penuntutan ke pengadilan atau gugatan agar pinjol yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan kepada teman-teman semua. Jadi ada kemungkinan bahwa hutang kalian itu lunas tanpa perlu dibayar. Tapi ya itu syaratnya teman-teman harus melakukan pengajuan penuntutan ke pengadilan, harus dibanding di sana. Jadi kalau teman-teman hanya secara sepihak mengatakan bahwa karena pihak pinjol sudah merugikan kalian dan sebagai balasannya kalian gak mau bayar sebagai ganti rugi lah istilahnya, dan itu cuma kalian ucapkan secara sepihak, maka hal ini tuh gak berlaku di mata hukum. Itu hanya menurut kalian aja kalau utang kalian mah dianggap lunas sebagai kompensasi, tapi bukan di mata hukum. Di mata hukum kalian tetap masih punya utang di pinjol yang kalian pinjami itu dan tetap punya kewajiban buat membayar utangnya. Jangan lupa teman-teman pun juga perlu yang namanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dibukakan pintu rezeki dan dibebaskan dari yang namanya hutang dan pinjaman online. Ketika teman-teman memang punya niat untuk membayar tapi nggak punya uang, maka sisihkan aja dulu sejumlah uang setiap bulan walaupun sedikit buat bayar utang secara bertahap. Percaya aja deh, ketika ada niat baik, ketika kalian punya niat yang baik, maka akan dimudahkan dalam jalan kalian untuk melunasi hutang-hutang pinjol. Penting juga buat kita itu punya mindset atau pola pikir jangka panjang dalam melunasi hutang. Jadi meskipun saat ini teman-teman semua belum punya uang buat bayar, tapi tetap harus berusaha dan punya niat untuk membayar hutang tersebut. Teman-teman juga perlu belajar mengenai hukum-hukum apa saja yang berkaitan dengan pinjaman online, supaya nantinya ketika ada oknum-oknum debt collector atau DC dari pihak pinjol ini melakukan ancaman kepada kalian, maka kalian itu gak semerta-merta bakal langsung termakan oleh ucapannya atau langsung melakukan apa yang disuruh oleh oknum-oknum DC ini. Jangan sampai tertipu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini masih terjerat hutang pinjol, maka semangat buat teman-teman. Semoga apa yang kalian usahakan, apa yang kalian kerjakan supaya segera mendapatkan hasil, dipermudah dan dilancarkan jalan untuk mendapatkan rezeki sehingga bisa melunasi hutang pinjaman teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di video selanjutnya.